Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes banget. Diulangi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru semangat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang melalui Zoom meeting, YouTube maupun Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan. Sesi selanjutnya adalah sesi yang paling penting nih. Kenapa harus semangat? Karena sesi ini adalah sesi inti dari acara beberapa hari ini, yaitu pemaparan dari Bapak Direktur mengenai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menunggu waktu-waktu ini, waktu-waktu yang ditunggu-tunggu. Bapak Ibu terutama yang dari daerah ya, dari desa, kabupaten, provinsi, mohon untuk didengarkan, dicermati, dan kalau kemudian ada hal-hal yang mengganjal yang ingin ditanyakan, nanti juga ada waktu untuk Bapak Ibu menanyakan kepada Bapak Direktur. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena ini juga momen yang sudah ditunggu-tunggu, kami persilahkan kepada Bapak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Bapak Dr. Andes Lutfi Latif, MSI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kalibata membeli beras, beras dimasak menjadi nasi, salam pembuka kurang keras, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh peserta sosialisasi yang terdiri atas Kadis PMD Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh kepala desa, para pendamping desa seluruh Indonesia, dan semua yang hadir secara fisik di tempat ini dari unit kerja terkait. Pada kesempatan hari ini, setelah kita mulai sosialisasi kemarin, dan hari ini adalah hari yang mungkin dinanti-nantikan oleh teman-teman di desa, karena saya akan menyampaikan substansi terkait peraturan Menteri Desa yang baru kemarin diundangkan, ditetapkan tanggal 27 Oktober dan diundangkan kemarin tanggal 1 November, jadi ini masih hangat, masih panas bahkan. Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Sebelum saya masuk pada paparan ini, saya ingin kembali menegaskan bahwa pasca lahirnya peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, ada sedikit perubahan terkait Permendes ini. Kalau dulu ketika kita masih merujuk pada PP lama, PP 60 tahun 2014, Permendes itu setiap tahun diterbitkan. Namanya Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa. Tetapi peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 ini tidak seperti itu lagi. Kementerian Desa menurut PP yang baru ini dimandatkan untuk menyusun 2 Permendes. Pertama adalah Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Ini yang kita sosialisasikan hari ini. Permendes ini sifatnya atau berlaku dalam jangka panjang. Jadi satu kali kita terbitkan rincian prioritas penggunaan dana desa ini akan dipakai terus sampai ada perubahan kebijakan. Sifatnya jangka panjang. Makanya mohon maaf kalau
panduan ini atau Permendes ini agak telat dibanding sebelumnya karena kita menyesuaikan dengan amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023. Jadi sekali lagi amanahnya tadi, Permendes pertama yang diterbitkan adalah terkait rincian prioritas penggunaan dana desa yang sekali lagi ini adalah untuk jangka panjang. Yang kita sosialisasikan hari ini sifatnya jangka panjang, tidak untuk 2024 saja. Lalu Permendes yang kedua yang dimandatkan oleh PP tersebut adalah Permendes tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya, tahun 2024 tentunya. Permendes yang kedua ini sifatnya tahunan, sifatnya mandatori, mandat, dan itu ditetapkan harus menunggu penetapan Undang-Undang APBN dulu. Jadi Permendes yang kedua ini posisinya sekarang kita sudah finalisasi draftnya, sekarang lagi menunggu harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan tidak lebih dari 2 minggu ke depan Permendes kedua akan lahir. Tetapi nanti di akhir sosialisasi ini saya akan memberikan gambaran untuk mungkin akan dipedomani oleh teman-teman dari desa di dalam menyusun rencana kegiatannya untuk tahun 2024. Baik, yang pertama kita akan menyampaikan Permendes nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa ini. Seperti yang saya kemukakan tadi, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah sebagai amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa rincian prioritas penggunaan dana desa disertai dengan petunjuk operasionalnya ditetapkan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dalam hal ini adalah Menteri Desa PDTT. Prioritas penggunaan dana desa ini ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang kedua, dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang ketiga adalah penanggulangan kemiskinan. Jadi ada 3 prioritas penggunaan dana desa ini ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat desa untuk 3 hal yang saya sampaikan tadi. Kemudian dalam Permendes ini disebutkan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai atau mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini tidak berbeda dengan PP sebelumnya. Jadi prioritas kalau dirunut-runutkan, ditarik ke atas, maka dana desa ini prioritasnya 2 hal, untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan masyarakat. Dan harus diatur, harus diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa. Jadi kita kembali merefresh Undang-Undang Desa ini, amanahnya adalah sesuai dengan kewenangan desa. Dana desa ini sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua adalah diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals desa, SDGs desa. Nah, jadi dari 2 prioritas utama ini, yaitu pembangunan dan pemberdayaan, mari kita rinci satu persatu. Untuk pembangunan desa dilaksanakan melalui pertama pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua untuk pembangunan sarana prasarana desa. Yang ketiga untuk pengembangan potensi ekonomi lokal. Yang keempat adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Itu untuk sektor pembangunannya. Bagaimana dengan untuk pemberdayaan masyarakatnya? Dilaksanakan
melalui pertama penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang kedua, untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan desa. Yang ketiga, pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Keempat, untuk pengembangan seni budaya lokal yang ada di desa. Yang kelima, untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Dari dua sektor ini, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pertama adalah untuk pembangunan dulu, pemenuhan kebutuhan dasar. Apa saja yang bisa dibiayai dari dana desa untuk turunan dari pembangunan desa tadi. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Desa dapat dipakai untuk pencegahan dan penurunan stunting di desa. Pencegahan dan penurunan stunting di desa. Tetapi judul utamanya tadi, semua ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua adalah perluasan akses layanan kesehatan. Yang ketiga adalah penguatan ketahanan pangan, nabati, dan hewani. Lalu keempat adalah untuk program-program terkait penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Poin kedua adalah untuk pembangunan sarana prasarana desa. Maka dana desa dapat dipakai atau digunakan untuk pembangunan sarana prasarana pendataan desa, pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan-kawasan kumuh yang ada di desa, untuk pembangunan sarana prasarana pengembangan listrik alternatif. Listrik alternatif ini maksudnya adalah listrik yang belum, desa yang belum dialiri listrik, misalnya listrik PLN dan seterusnya. Maka sarana prasarana listrik alternatif seperti genset dan seterusnya, listrik ala desa dapat menggunakan dana desa. Pembangunan sarana prasarana transportasi, pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi, pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM desa, pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat. Ini untuk kaum difabel contohnya. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Poin berikutnya adalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Dana desa dapat dipakai atau digunakan untuk pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, atau BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Yang kedua adalah dana desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, BUMDes atau BUMDesma. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengembangan desa wisata. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dana desa dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, dan pelestarian sumber daya alam desa. Kemudian berikutnya untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, dana desa dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting yang ada di desa. Dana desa dapat pula digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dana desa juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN.
Dana desa juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian kita masuk ke, ini sudah bagian yang kedua dari tadi, untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat, poin keduanya ini adalah dana desa dapat digunakan untuk penguatan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan pembangunan yang ada di desa. Bisa dalam bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan konsolidasi data SDGs, bisa untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan dan hewani, bisa untuk penguatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dapat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. Lalu Ibu dan Bapak sekalian, kita masuk pada poin berikutnya, pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Dana desa untuk kegiatan ini tentunya dapat digunakan untuk pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Dana desa juga dapat dipakai untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes bersama. Dana desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Untuk pengembangan seni budaya lokal, dana desa dapat dipakai atau dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga desa. Kemudian berikutnya adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam non-alam, maka dana desa dapat digunakan untuk penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam dan non-alam atau kejadian luar biasa. Tentu sekali lagi semua ini sesuai dengan kewenangan yang melekat di desa. Bapak Ibu sekalian, selain untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tadi, ini ada hal yang baru dan sebelumnya belum pernah terjadi di tahun 2023, 2022, 2021 ini. Ini hal yang baru yang mungkin lama ditunggu-tunggu oleh mereka yang sering bertanya, apakah dana desa dapat digunakan untuk rehabilitasi kantor desa? Kalau sebelum-sebelumnya kita tidak akomodir, tetapi dari banyaknya masukan dan evaluasi kami di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian mengambil kebijakan bahwa penggunaan dana desa di luar prioritas penggunaan dana desa ini juga dimungkinkan untuk hal ini. Bahwa penggunaan dana desa memang tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala desa, balai desa atau tempat ibadah, kecuali mereka atau desa yang telah berstatus desa mandiri. Kenapa kebijakan ini diambil? Karena desa mandiri tentu orientasinya lebih dominan kepada pelayanan, kepada warga yang membutuhkan apakah itu pelayanan administratif dan lain-lain di kantor, sehingga sangat berbeda dengan orientasi yang dilakukan, pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh desa-desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Sehingga desa yang berstatus mandiri, kami berikan kesempatan manakala dibutuhkan dapat menggunakan dana desanya untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor kepala desa atau balai desa yang ketentuannya adalah
Pertama, maksimal dana yang digunakan adalah 10% dari total pagu anggaran. Jadi kalau dana desanya 1 miliar, maka maksimal 100 juta rupiah dari 1 miliar tersebut dapat digunakan untuk melakukan rehabilitasi kantor. Dan yang kedua adalah harus diputuskan, harus disepakati dalam musyawarah desa disertai dengan berita acara keputusan musyawarah desa. Ini yang berbeda, Bapak Ibu sekalian, dibanding dengan sebelumnya. Jadi kita sudah memberikan ruang, tetapi ini dapat digunakan. Jadi kalau kantornya sudah bagus, tidak usah digunakan. Tapi kalau kantornya membutuhkan, silahkan. Kenapa hanya desa mandiri? Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah ini sekaligus motivasi bagi desa-desa yang belum mandiri untuk segera berlomba-lomba melakukan pembenahan-pembenahan, perbaikan-perbaikan agar desanya juga bisa menjadi mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa itu? Tentu prosedurnya adalah harus melalui musyawarah desa RPJM desa. Persiapan penyusunan rancangan RKP desa, penyusunan rancangan prioritas penyusunan rancangan RKP desa, penetapan rencana prioritas penggunaan dana desa, kemudian langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan APB desa, lalu ada review rancangan APB desa. Selanjutnya, untuk penetapan prioritas penggunaan dana desa ini, prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan melalui swakelola. Catatan-catatan penting yang harus diingat adalah bahwa program atau kegiatan yang didanai oleh dana desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh desa untuk apa? Untuk mewujudkan kemandirian desa. Kemudian swakelola ini dilakukan dengan daya gunakan semua sumber kekuatan yang ada di desa, sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, sumber daya manusia yang ada di desa. Begitupun halnya dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana desa ini, dapat juga melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang ada di desa. Berikutnya bahwa kegiatan pengembangan kapasitas warga desa yang didanai oleh dana desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa atau kerjasama antar desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang jasa. Poin terakhir bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping itu dalam Permendes ini kita juga sampaikan bahwa prioritas penggunaan dana desa ini diutamakan menggunakan pola padat karya tunai yang ada di desa. Pola padat karya tunai di desa ini difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat. PKTD ini prinsipnya adalah inklusif, partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, ada semangat swadaya, swakelola. Kemudian bagi pekerja PKTD ini diprioritaskan untuk penganggur yang ada di desa, mereka yang setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, PK, anggota keluarga miskin, atau anggota masyarakat marginal lainnya. Ketentuan yang diatur dalam Permendes ini, besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari biaya atau kegiatan PKTD dan pembayaran upah kerja diberikan setiap harian. Upah kerja paling sedikit 50% dihitung dengan ketentuan
Pertama, besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan yang dilakukan. Upah kerja paling sedikit 50% mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat desa setempat yang ditetapkan. Sedangkan besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa. Mengenai nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum provinsi, besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati, wali kota, atau menggunakan hasil musyawarah desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat. Jadi kalau tidak ada atau belum ada peraturan bupatinya, dapat menggunakan hasil musyawarah desa yang disesuaikan dengan sasaran tenaga kerja setempat. Disesuaikan dengan kondisi real yang ada di masyarakat. Untuk jenis kegiatan PKTD ini, kita pun sudah merinci. Pertama, untuk pertanian perkebunan untuk ketahanan pangan. Dana desa dapat digunakan untuk pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan. Dana desa dapat digunakan untuk pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain sebagainya. Dana desa dapat digunakan untuk penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan. Untuk perikanan, meliputi pemasangan atau perawatan keramba bersama. Bagi hasil budidaya air tawar melalui badan usaha milik desa, BUMDes, BUMDesma. Juga dapat dana desa ini dipakai untuk membersihkan tempat pelelangan ikan, tempat penjualan ikan yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDesma. Di sektor peternakan, dana desa dapat digunakan untuk membersihkan kandang milik BUMDes, BUMDesma. Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola oleh BUMDes, BUMDesma. Kerjasama BUMDes, BUMDesma dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik misalnya juga dapat digunakan dari dana desa. Untuk wisata desa atau desa wisata, dana desa dapat dipakai untuk kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMDes, BUMDesma. Bukan tempat wisata yang dikelola orang per orang atau yayasan atau perusahaan, tapi yang dikelola oleh BUMDes, BUMDesma. Juga dapat digunakan untuk kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMDes, BUMDesma dan membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata. Dana desa untuk perdagangan logistik pangan dapat digunakan untuk pemeliharaan bangunan pasar misalnya. Badan BUMDes, BUMDesma berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas. BUMDes, BUMDesma bisa menggunakan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi. Tambahan penyertaan modal untuk BUMDes, BUMDesma yang menguntungkan yang ada di desa juga dapat menggunakan dana desa. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan dapat menggunakan dana desa antara lain dengan kegiatan-kegiatan perawatan gudang milik BUMDes, BUMDesma, perawatan alat penggilingan padi milik BUMDes, BUMDesma, dan penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana desa. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat? Pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa ini. Caranya tentu bagaimana masyarakat ini terlibat dalam setiap tahapan penyusutan prioritas penggunaan dana desa. Masyarakat menyampaikan usulan, menyampaikan saran, ide-ide, program terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa.
Dan kemudian masyarakat memastikan bahwa prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan dan APB desa. Terlibat aktif, jadi setelah melakukan terlibat dalam musyawarah desa, masyarakat juga harus aktif melakukan sosialisasi terkait prioritas penggunaan dana desa ini. Begitupun halnya dengan publikasinya. Publikasi ini terdiri atas hasil musdes, data desa, potensi, sumber daya pembangunan, dokumen RPJM desa, dokumen RKP desa, rincian prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APBDes. Publikasi ini minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. Dan sarana publikasinya dapat dilakukan apakah itu di baliho, apakah itu di papan informasi yang ada di desa, apakah itu di media sosial milik desa, apakah itu di media website, selebaran, pengeras suara, dan lain sebagainya. Jadi memang publikasi ini penting sebagai bagian dari upaya transparansi atas pengelolaan dana desa yang ada di desa-desa kita. Pemerintah desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi administratif diberikan oleh Bupati Wali Kota berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa BPD atau laporan pengaduan masyarakat desa. Nah, pelaporannya seperti ini. Kepala desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan SID, Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kemendes PDTT. Laporan ini dilakukan paling lambat 1 bulan terhitung sejak rencana kerja pembangunan desa ditetapkan. Kemudian laporan prioritasnya ini memuat dokumen-dokumen seperti peraturan desa tentang RKP desa dan peraturan desa tentang APBDes. Bagi desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen digital, maka desa tersebut dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh tenaga-tenaga pendamping profesional. Kemudian tenaga pendamping profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Menteri, Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendamping masyarakat desa, dan kemudian laporan tersebut diteruskan ke unit kerja yang membidangi urusan dana desa. Bagaimana dengan pembinaannya? Pembinaan dapat dibantu oleh perangkat daerah. Karena kita di Kementerian Desa tidak mungkin melakukan pembinaan kepada 75.000 lebih desa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi pembinaan ini menurut Permendes dapat dibantu oleh perangkat daerah atau tenaga pendamping profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangannya adalah Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pembinaan melalui pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi desa. Bapak Ibu sekalian, ini contoh kegiatan rincian prioritas penggunaan dana desa. Saya tidak akan sampaikan secara detail, tetapi sambil jalan saja. Contoh untuk pencegahan penurunan stunting. Jadi pencegahan penurunan stunting ini bisa untuk pemberian makanan tambahan yang beragam bergizi seimbang, berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia 5 tahun dan ibu hamil. Bisa juga untuk penyediaan, pemeliharaan, pengembangan sarana air minum, sanitasi yang aman, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian materi ini bisa di-share kalau untuk bisa dicermati lebih dalam lagi oleh teman-teman kepala desa dan kadis seluruh Indonesia.
Untuk perluasan layanan kesehatan, misalnya untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, maka dana desa ini bisa digunakan untuk pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular. Pengadaan media komunikasi, informasi, edukasi terkait desa bebas BAB sembarang. Oh, ini masih ada yang buang BAB sembarangan, ini bisa untuk edukasi warga. Kemudian penyediaan air bersih skala desa, misalnya mata air, tandon, dan penampungan air hujan bersama sumur bor. Bapak Ibu sekalian, untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba prekursor, dana desa dapat dipakai untuk komunikasi, informasi, edukasi, pelaksanaan festival olahraga bersama di desa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Bisa untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Bagaimana dengan pengembangan layanan kesehatan? Dana desa ini dapat dipakai untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan pondok-pondok bersalin yang ada di desa. Pondok kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, pos yandu, pos bindu, pembinaan terpadu. Bisa untuk bantuan operasional layanan akses dokter bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan. Contoh konkretnya yang mana? Ada desa terpencil, jauh terpencil. Layanan kesehatan yang disiapkan oleh puskesmas, pemerintah desa baru melayani sampai ibu kota kecamatan. Sementara desa ini pengen warganya juga sehat. Ada pemeriksaan kesehatan rutin, mungkin sekali seminggu, sekali 2 minggu, yang menghadirkan dokter, perawat, paramedis, bidan. Sementara ini daerahnya terpencil, maka biaya operasional untuk menghadirkan dokter, tenaga kesehatan, paramedis, bidan semuanya itu dapat menggunakan dana desa. Ini contoh konkretnya. Kemudian kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa dan harus diputuskan dalam musyawarah desa. Bagaimana untuk program penguatan ketahanan pangan nabati hewani? Bisa untuk pengembangan usahanya, bisa untuk pengadaan bibit. Jadi bibit ini atau benih bisa menggunakan dana desa. Pemanfaatan lahan untuk kebun bibit benih bisa menggunakan dana desa. Penyediaan pakan untuk peternakan perikanan dapat menggunakan dari dana desa. Pengembangan pakan ternak alternatif, dan seterusnya sampai dengan pemanfaatan lahan pertanian dan seterusnya ini bisa menggunakan dana desa. Bagaimana dengan pengelolaan pasca panen? Bagaimana dengan pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, bioponik, pengembangan pengelolaan lumbung pangan yang ada di desa, baik pembangunannya ataupun pembangunan sarana prasarana atau pemeliharaan infrastruktur terkait dengan pengelolaan lumbung pangan yang ada di desa. Pengembangan usaha atau unit usaha desa yang dikelola oleh BUMDes terkait pangan nabati hewani termasuk tidak terbatas pada penguatan penyertaan modal. Kemudian penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan sekali lagi kuncinya harus diputuskan melalui musyawarah desa. Dana desa juga dapat dipakai untuk penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Bisa untuk pemberian BLT, bisa untuk penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa PKTD yang kita bahas tadi. Bisa juga untuk bantuan sosial lainnya bagi warga-warga kurang mampu yang ada di desa. Bagaimana dengan pembangunan sarana prasarana pendataan di desa? Perbaikan konsolidasi data SDGs, pendataan perkembangan desa. Tentu item-item kegiatannya ini bisa pada pendataan potensi sumber daya pembangunan, pendataan pada tingkat rukun tetangga, pendataan pada keluarga, pekerja migran dan lain sebagainya. Pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi
untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs. Misalnya tower untuk jaringan internet, skala desa, komputer, smartphone, langganan internet dapat menggunakan dana desa. Kemudian penggunaan sarana prasarana ini harus sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Selanjutnya untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, dana desa dapat dipakai untuk bantuan pembangunan, bantuan perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga tidak mampu, warga miskin. Bantuan ini dalam bentuk material, bahan bangunan, bukan untuk upah kerja. Jadi material, upah kerjanya diharap untuk membangkitkan semangat gotong royong yang ada di warga masyarakat. Pemilihan ini sebagai penerima bantuan rumah layak huni dan sehat adalah bagi warga yang tidak mampu. Warga miskin dengan ketentuan kriterianya pertama harus bertempat tinggal di wilayah desa tersebut. Diputuskan dalam musyawarah, ditetapkan melalui keputusan kepala desa, diberikan bantuan maksimal 10 juta rupiah dalam bentuk material tadi. Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun, kronis, seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya. Kemudian, untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar sesuai kewenangan desa, antara lain membangun atau mengembangkan pos yandu, pos kesdes, PAUD, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, misalnya membangun jalan, jembatan, sesuai kewenangan desa. Saya mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini agak panjang materinya karena akan menyampaikan semua rinciannya. Kemudian untuk peningkatan pendapatan antara lain, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan. Pembangunan, perbaikan, rehabilitasi, drainase, gotong royong, gorong-gorong, selokan, parit, box, slab culvert yang ada di desa. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan kawasan kumuh sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Untuk pembangunan sarana prasarana pengembangan listrik alternatif, bisa dana desa ini dipakai untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, untuk tenaga biodiesel, matahari, tenaga matahari atau panel surya, pembangkit listrik tenaga angin, kincir air, instalasi biogas. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi dan kesesuaian yang ada di desa tersebut. Sementara untuk sarana prasarana transportasi dapat digunakan dana desa untuk misalnya perahu, ketinting bagi desa-desa kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai, bisa untuk tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung, jalan permukiman, jalan poros desa, rabat beton, jembatan desa, gotong royong, sarana prasarana transportasi lainnya yang dibahas disepakati dalam musyawarah desa. Kemudian untuk pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana prasarana informasi komunikasi, dana desa dapat digunakan untuk jaringan internet bagi warga desa, website desa, peralatan pengeras suara, loudspeaker,
radio single side band SSB. Karena desa-desa kita bagi perkotaan ini sudah tidak ada, tapi di desa masih ada yang menggunakan alat ini. Radio komunitas, penyelenggaraan informasi publik seperti pembuatan poster baliho, informasi penetapan laporan pertanggungjawaban APBD untuk warga. Sarana prasarana ini harus sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musdes. Sementara untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM desa, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana desa, taman bacaan masyarakat, sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bacaan lainnya. Dana desa juga dapat digunakan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif, dan wahana permainan. Bisa juga menggunakan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana, taman belajar keagamaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, dan lain sebagainya, yang level-level desa. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan balai pelatihan untuk kegiatan masyarakat. Ini beberapa contohnya. Kemudian untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat, dana desa bisa dipakai untuk pendataan penduduk rentan, bisa dipakai untuk pemeliharaan fasilitas drama penyandang disabilitas, bisa untuk bantuan operasional penyelenggaraan Musdes warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan dan anak, bisa juga untuk pengembangan forum anak desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi warga. Kemudian untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka mitigasi penanganan bencana alam ini bisa untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan sarpras. Kejadian luar biasa lainnya meliputi pembuatan terasering, pembangunan talut, rehabilitasi kawasan mangrove, penanaman bako, dan lain sebagainya. Sementara untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarpras, bencana alam, kejadian luar biasa lainnya seperti pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, alat pemadam api ringan, pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana, pembangunan jalan evakuasi, dan lain sebagainya, ini semua kita muat dalam Permendes. Jadi ini adalah menu-menu umum yang bisa dipilih oleh desa dalam musyawarah desa di dalam pemanfaatan dan penggunaan dana desanya. Untuk perubahan iklim bencana, bisa untuk pembangunan sumur bor, sumur pompa, bisa untuk penampung permanen, perembesan air, bisa untuk pembuatan kebun hortikultura dan lain sebagainya. Sementara untuk non-alam, antara lain menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, terdampak wabah atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah, kolera, disentri, penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik. Bisa untuk fogging bagi daerah-daerah atau desa yang membutuhkan fogging atau disinfektan untuk mencegah malaria serta demam berdarah. Dan seterusnya, ini semua pilihan-pilihan menunya. Kemudian bagaimana dengan pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa-desa bersama, bisa untuk pendirian BUMDes-BUMDesma, penyertaan modalnya bisa, pengembangan usahanya juga bisa. Pengembangan usaha ini bukan hanya yang ada di sekitar kita seperti pertanian, tapi melingkupi semua hal, termasuk pengolahan hutan desa, usaha hutan desa, hutan adat, air minum, dan lain sebagainya. Untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes-BUMDes bersama, di bidang pertanian, perkebunan juga dapat digunakan dengan dana desa, di bidang jasa, bidang sarana prasarana, pemanfaatan potensi wilayah, pengelolaan hutan untuk menjadi sumber tanah objek reforma agraria, bisa untuk pemanfaatan teknologi tepat guna ramah lingkungan dan berkelanjutan,
bisa untuk pembangunan showroom atau wisma, pamer produk desa untuk para pelaku industri desa, dan lain-lain kegiatan lainnya. Untuk pengembangan desa wisata, dana desa ini dapat digunakan untuk pengadaan, untuk pembangunan, untuk pemanfaatan, pemeliharaan, seperti gazebo, pondok wisata, homestay yang ada di desa. Bisa juga untuk pengembangan investasi desa wisata, bisa untuk pengembangan kerjasama antar desa, dan sekali lagi ini harus diputuskan dalam musyawarah sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, pelestarian sumber daya alam yang ada di desa juga dapat menggunakan dana desa sesuai dengan contoh-contoh yang ada di slide ini. Pencegahan dan penurunan stunting, bisa dana desa ini dipakai untuk pelatihan kesehatan ibu dan anak, bisa untuk penyuluhan, konseling gizi, peningkatan akses perlindungan sosial, upaya pencegahan perkawinan dini, pelatihan pangan sehat aman dan seterusnya, rembuk stunting, peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan contoh untuk penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular? Bisa dipakai untuk komunikasi, informasi, edukasi tentang perilaku hidup bersih, sehat, konsumsi gizi seimbang, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional? Ini yang banyak pertanyaan. Apakah dana desa boleh untuk premi BPJS? Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa dana desa untuk program jaminan kesehatan nasional ini tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan. Tapi yang dapat digunakan menggunakan dana desa ini adalah sosialisasi dan promosinya. Kegiatan kebijakan pelaksanaan ini, bahwa biar masyarakat paham betapa pentingnya ikut dalam BPJS. Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang kedua, untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Kegiatan keagamaan. Bisa anak-anak muda kita disentuh dengan pembinaan-pembinaan keagamaan untuk pencegahan penyakit narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini. Bisa untuk penyuluhan, bisa untuk sosialisasi, seminar tentang bahaya narkoba, dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi dasa? Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati hewani, peningkatan kualitas SDM warga desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, juga dengan kegiatan-kegiatan seperti yang terurai ini dapat menggunakan dana desa. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif. Kemudian pengembangan kapasitas ekonomi produktif kewirausahaan di desa. Pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengolahan BUMDes bersama. Begitupun halnya pengembangan usaha ekonomi produktif, mulai dari pelatihannya sampai dengan pelatihan e-marketingnya, pembuatan websitenya, dan seterusnya, ini dapat menggunakan dana desa. Pengembangan sosial budaya lokal, pelatihan penyelenggaraan kursus seni budaya, pelatihan alat musik khas daerah setempat, sebagai kearifan lokal desa masing-masing dapat menggunakan dana desa. Untuk penguatan fasilitasi masyarakat desa seperti kegiatan sosialisasi, pengetahuan, pemahaman masyarakat terhadap bencana alam juga bisa untuk bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri paparan terkait Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, mungkin Bapak dan Ibu para peserta sosialisasi bertanya, kalau saya katakan di awal tadi, sesuai amanah PP 37 tahun 2023 tentang pengolahan transfer ke daerah, ada dua mandat yang diberikan kepada Menteri Desa. Pertama adalah Permen yang sifatnya jangka panjang, yang kita sosialisikan hari ini, tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Sifatnya jangka panjang. Yang kedua, Permen tentang petunjuk operasional
atas fokus penggunaan dana desa yang sifatnya tahunan. Jadi kalau kita bahas sekarang berarti tahun depan, tahun 2024, sifatnya tahunan, sifatnya mandat, dan itu ditetapkan setelah penetapan Undang-Undang APBN. Lalu Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana gambaran Permendes yang tahunan ini, yang 2024? Yang menurut saya tadi saat ini sedang dimintakan jadwal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ini hanya sifatnya mandatori dan mempertegas apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Biar tidak keliru dan bisa lebih cepat menyesuaikan untuk perencanaan yang ada di desa, maka izinkan saya untuk menyampaikan satu slide terkait rancangan Permendes yang saat ini kita mintakan harmonisasi di Kumham tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024, itu hanya 4 poin. Pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrim berupa BLT, bantuan langsung tunai dana desa, paling tinggi 25% dari pagu dana desa. Pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah, maksudnya data pusat, apakah itu P3KE, sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-DD. Ini saya mau memberikan penjelasan. Jadi tahun 2024, BLT-DD itu batasannya adalah paling tinggi 25%. Tidak ada lagi batasan minimal 10% seperti tahun ini. Ini sudah keputusan dalam Undang-Undang APBN yang dibahas dalam Banggar yang melibatkan Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian lembaga terkait. Jadi kesepakatannya adalah BLT untuk tahun 2024 maksimal 25%. Dan menggunakan data pemerintah pusat sebagai acuan. Maksudnya adalah data pemerintah pusat itu desa dapat menggunakannya sebagai acuan dengan melalui musyawarah desa. Jadi silakan musyawarah desa yang memverifikasi data tersebut. Kalau ada warga miskin tidak tercantum di data tersebut, maka silahkan warga tidak mampu tersebut dimasukkan dalam pendataan penerima BLT. Sebaliknya kalau ada warga yang masih ada dalam data penerima menurut data P3KE, tetapi nyata-nyata di masyarakat dia sudah tidak miskin lagi, kehidupannya sudah baik, pekerjaannya sudah mumpuni, maka melalui musyawarah desa itu dapat mengeluarkan orang tersebut. Jadi Musdes ini menjadikan data pemerintah pusat sebagai acuan untuk memverifikasi melalui forum Musdes. Yang kedua adalah program ketahanan pangan nabati dan hewani paling rendah 20% dari pagu dana setiap desa. Ini sama dengan tahun sebelumnya, di mana 20% dari pagu dana desa. Kalau satu desa, sebuah desa misalnya dananya 1 miliar, maka 200 juta diantaranya harus untuk ketahanan pangan nabati hewani. Kemudian yang ketiga adalah program pencegahan penurunan stunting skala desa. Ini tidak ada batasannya berapa persen. Tapi ini adalah menu yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah desa, warga desa, bahwa pencegahan penurunan stunting skala desa juga wajib dibiayai dengan menggunakan dana desa. Tetapi saya ingin memberikan catatan tersendiri terkait penurunan stunting. Tidak usah terlalu banyak rapat-rapat terkait stunting tapi tidak pernah beli telur untuk warga yang rawan stunting. Jadi penggunaan dana desanya ini harusnya lebih pro kepada upaya-upaya nyata untuk penanggulangan, penurunan, pencegahan dan penurunan stunting yang ada di desa. Yang keempat, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes-BUMDesma serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan terkait
Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, yang sekali lagi Permendes ini berlaku untuk jangka lama dan kemudian dalam waktu yang tidak lama lagi akan kita munculkan lagi satu Permendes yang membahas fokusnya untuk 2024 nanti, sifatnya tahunan, yang tentu menyesuaikan dengan Undang-Undang APBN yang baru yang sudah terbit. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Saya memberikan kesempatan melalui moderator jika ada hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan kepada Bapak Direktur yang sangat luar biasa sudah memberikan rangkuman atau memberikan pemaparannya secara menyeluruh, Bapak Ibu sekalian. Pak Direktur mohon izin berdiri Pak Dir karena ini jam-jam rawan sepertinya. Jadi saya juga harus gerak Pak Dir biar nggak ngantuk juga. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian mungkin sedikit memberikan resume barangkali dari penjelasan Pak Dir bahwa tahun ini ada 2 Permendes begitu yang sekarang sudah terbit Permendes 7, yang sedang dalam proses adalah Permendes tentang fokus begitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga Bapak Ibu sekalian, sudah banyak pertanyaan sepertinya melalui Zoom dan YouTube dan sudah direkap oleh tim kami panitia. Mungkin boleh ditayangkan yang dari rekap kita dulu. Izin Pak Direktur, pertanyaan pertama dari Desa Salamanik, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tidak ada namanya. Dari Desa Saramik menanyakan bahwa izin bertanya dalam dana operasional pemerintah desa atau DOP 3% dari dana desa, apakah bisa memberikan uang secara langsung untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, misalnya yang terdampak musibah. Desa lebih sederhana bila dapat memberikan bantuan berupa uang yang biasa digunakan untuk keperluan masyarakat. Izin Pak Dir, mungkin 3 penanya terlebih dahulu. Boleh selanjutnya. Yang kedua, sepertinya Abdina, saya kurang tahu apakah ini ibu atau bapak, PLD Kecamatan Batin Solapan Riau, ini melalui Zoom. Beliau menanyakan adalah, adakah alokasi untuk kegiatan pencegahan dan penanganan TBC atau tuberkulosis di desa dan berapa persen alokasinya? Mohon petunjuk Bapak Direktur. Yang kedua dari PLD, dan yang ketiga adalah Bapak Adri seperti ini ya, dari DPMD Banggai Sulawesi Tengah, juga dari Zoom. Beliau menanyakan adalah dalam rangka fenomena El Nino atau badai El Nino, apakah prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 bisa untuk bantuan pompa air untuk setiap rumah tangga masyarakat? Seperti itu Pak Dir. Jadi ada 3 pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan. Boleh mungkin yang pertama terlebih dahulu bisa di rewind. Yang pertama adalah dari Desa Salamanik. Mungkin izin Bapak Direktur dipersilahkan. Baik, yang pertama dari Desa Salamanik, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bertanya apakah 3% dari biaya operasional pemerintah desa ini dapat diberikan untuk kerawanan sosial tadi. Bantuannya berupa uang ya, langsung kepada masyarakat. Ini boleh menggunakan dana desa dari sumber operasional pemerintah tersebut untuk penanggulangan kerawanan sosial. Jadi dalam bentuk uang tentu saja boleh bagi mereka yang terdampak kerawanan sosial tadi. Jadi tentu bagaimana caranya? Caranya adalah penerima untuk pertanggungjawabannya tentu disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban. Apakah itu dampak kerawanannya bagaimana kondisinya, bagaimana pemerintah desa hadir untuk penanganan kerawanan sosial tadi. Jadi intinya boleh-boleh saja. Saya pikir ini sudah banyak desa yang melakukan hal seperti ini sepanjang tahun 2023 ketika kebijakan untuk memberikan 3% dari pagu dana desa untuk operasional pemerintah desa ini. Begitupun halnya tahun 2024 nanti
Ini sebenarnya belum muncul Permendesnya, tetapi tidak apa-apa kita sampaikan karena terkait 3% ini sesuai dengan Undang-Undang APBN juga masih ada tersebut untuk operasional. Cuma komposisinya nanti kita belum rilis bagaimana peruntukannya karena masih akan menjadi bahan diskusi pada saat rapat harmonisasi yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Lembaga Teknis terkait. Kemudian dari Bapak atau Ibu Abdina, Batin Sarapan, Rio, ini menanyakan tentang TBC. Ya, kita ganti mic dulu. Dari Batin Salapan terkait TBC. TBC ini adalah penyakit menular. Tadi saya sudah jelaskan dalam beberapa slide bahwa dana desa ini juga dapat dipakai untuk membiayai mulai dari sosialisasi penanggulangannya sampai dengan pemberian makanan bagi warga yang terdampak atau kena penyakit menular ini, termasuk penyakit TBC. Kalau ditanyakan berapa persentasenya, kita dalam regulasi yang dibuat oleh Kementerian Desa, persentasenya tidak dicantumkan. Kenapa? Karena persoalan TBC ini tidak sama di setiap desa. Sehingga kita memberikan ruang kepada desa untuk menentukan besarannya sesuai dengan hasil kesepakatan yang ada di desa tersebut. Kalau kasus TBC ini di sebuah desa misalnya tidak ada, maka tentu perlakuannya atau besaran penggunaan dana desa untuk TBC ini akan berbeda dengan desa yang mungkin kasus TBC-nya banyak. Kalau tidak ada, yang digunakan mungkin hanya sosialisasi bagaimana masyarakat berperilaku hidup sehat, bagaimana menjaga lingkungan agar lingkungannya sehat. Tapi kalau sudah ada kasus, bukan hanya mensosialisasikan bagi mereka yang belum kena, tetapi juga ada bantuan-bantuan lain, termasuk bantuan bagi mereka yang kena TBC ini. Misalnya, ada warga yang dulu mungkin dia masih kuat bekerja, berpenghasilan. Tapi setelah kena penyakit menular seperti TBC, dia tidak kerja, dia nganggur, tidak ada sumber penghasilan. Maka ini pun dapat dibantu menggunakan dana desa untuk bantuan antara lain misalnya pemberian makanan tambahannya, pemberian kebutuhan sehari-harinya. Kemudian Pak Adri Banggai, pompa air untuk fenomena El Nino. Sekarang memang kita kemarau panjang. Bagaimana dengan lahan-lahan pertanian yang kekeringan? Itu kan bencana alam. Dapat menggunakan dana desa untuk bantuan-bantuan seperti ini. Jadi untuk mengalirkan air dari sumber mata air yang ada, untuk mungkin menggali air melalui pompa, untuk mengaliri lahan-lahan pertanian ini bisa-bisa saja, sah-sah saja menggunakan sumber dana dari dana desa. Saya pikir itu, Mas Arief, jawaban atas 3 penanya tadi. Kalau masih ada kita persilahkan. Ya, terima kasih Pak Direktur. Mohon mungkin kita sudah tadi ada 3 penanya dari Desa Salamanik, Ibu atau Bapak Abdina dan Bapak Adri yang sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur untuk pertanyaannya. Mungkin kita akan masuki ke sesi kedua. Barangkali kalau dalam ruangan ini ada yang ingin ditanyakan, boleh 1 atau 2 penanya. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian? Kalau kemudian tidak ada, kita akan beralih ke Zoom meeting. Pak Direktur, mohon izin karena sudah ada beberapa yang raise hand atau angkat tangan. Mungkin boleh operator yang videonya nyala saja. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu, ada yang ramai juga, itu boleh? Boleh itu. Kecamatan Sumbawa Selatan. Sumbawa Selatan, maaf. Sumbawa ya?
Mohon maaf, saya nggak terlalu terlihat. Langsung saja, Bapak atau Ibu silahkan dari Kecamatan Sumawa Selatan. Boleh disebutkan namanya, terus kemudian pertanyaannya. Mohon dibantu, operator apakah soundnya dari Bapaknya atau dari Bapak Sumawa Selatan sepertinya ada kendala audio Bapak. Mungkin kita beralih ke yang lain dulu. Untuk Bapak dari Sumatera Selatan, izin mungkin kalau ada berkendala bisa live dulu, terus kemudian nanti masuk lagi, karena di kami tidak muncul audio Bapak. Mungkin yang lain. Boleh Bapak Desa Puntari ya? Bapak Desa Puntari Makmur, Sulawesi Tengah. Dipersilahkan Bapak, Ya, kondisi mic-nya masih mute. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Lutfi. Kami mau menanyakan terkait persoalan. Bapak namanya? Namanya Irfan Bahroni. Bapak kepala desa atau pendamping atau kepala desa? Kepala desa, Pak. Dipersilakan Bapak. Siap. Mau menanyakan terkait persoalan penggunaan untuk BLT yang 25%. Nah, penerima atau KPM dari BLT dana desa, apakah itu bisa bersamaan atau double dari bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT dan lainnya, begitu Pak? Karena menurut pemahaman kami di sini takut kalau seandainya tumpang tindih atau bertumpuk dengan bantuan lainnya itu menjadi temuan. Apakah di sini dianjurkan untuk bisa double dengan bantuan sosialnya? Baik, terima kasih Pak. Seperti itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit mengulangi bahwa pertanyaannya Pak Direktur berkaitan dengan BLT ya, apakah kemudian boleh double dengan bantuan lainnya? Mungkin langsung ditanggapi atau ditampung dulu Pak Dir? Langsung ditanggapi. Boleh, siap. Boleh satu lagi barangkali? Dua lagi Pak Dir, siap. Dua lagi. Tadi sudah bawa-bawa, mungkin ibu-ibu. Nah, ini boleh. Mbak-mbak atau ibu-ibu. Nggak kelihatan. Kepala Desa Amba Lutu. Semangat nih kayaknya disebutin langsung ketawa. Silakan Ibu. Kepala Desa Amba Lutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, namanya Ibu? Nama saya Dewi Safitri, Pak. Mau bertanya. Ibu, izin siapa Ibu? Ibu Dewi Safitri. Dewi Safitri, dipersilakan Ibu. Kan untuk penggunaan dana desa dalam pembangunan, mau tanya bagaimana penghitungan atau pemberian upah pekerja dan tukang dalam pembangunan, Pak. Mau tanya itu. Untuk apa nih rumusnya? Mau tanya rumusnya. Gimana, Pak? Jadi pelaksanaan kalau kemudian kegiatannya membangun ya Ibu? Atau seperti apa Ibu? Untuk kegiatan pembangunan Pak, misalnya entah drainase, kan ada operasional TPK dan upah yang lainnya, yaitu upah pekerja dan upah mandor gitu. Mau tanya rumusnya bagaimana? Oke baik Bu. Oke kita tampung Bu. Jadi untuk penghitungan rumus untuk upah pekerja ya untuk kegiatan yang berupa pembangunan ya Bu atau fisik begitu ya Bu? Ya, Pak. Betul, terima kasih. Begitu Pak Direktur, mungkin satu lagi. Ibu Kepala Desa, terima kasih sudah di-mute. Satu lagi mungkin dari operator. Sudah. Kepala Desa Tambirejo. Ya, Pak. Silakan Bapak. Ya, saya
Nama Sarah, jabatan Sekretaris Desa Tambirjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Pak. Terima kasih paparan dari Pak Direktur tadi masalah Permen Desa tahun 7 tahun 2023. Kami sampaikan, Pak, untuk Kabupaten Grobogan, biasanya sesuai dengan Permen Desa 21 tahun 2020 tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana di situ juga menyebutkan bahwa penyusunan RKP dimulai bulan Juli sampai dengan berakhir akhir bulan September tahun berjalan. Untuk Kabupaten Grobogan, Pak, rata-rata itu mulai bulan Juli sampai September itu sudah diadakan musrenbang des penyusunan RKP maupun musdes penetapan RKP desa, yang mana paling lambat 30 September tahun 2023 untuk RKP desa tahun 2024. Yang perlu kami tanyakan, Pak, seperti saya sampaikan tadi paparan terakhir, bahwa nanti prioritas dana desa tahun 2024 dan mungkin seterusnya, karena Permen Desa 7 tahun 2023 itu untuk keberlanjutan, kecuali ada kebijakan yang lainnya, itu harus dicantumkan dalam prioritas, harus dicantumkan dalam RKP desa, dan otomatis dalam APBD desa yang harus diunggah, disampaikan kepada laporan sampai ke pusat. Sementara ini tahun RKP kami mungkin Kabupaten Grobogan sebelumnya itu penyusunannya mungkin pagunya mungkin berdasarkan estimasi tahun 2023 kemarin, dan penggunaannya mungkin ya tidak berbeda dengan tahun 2023. Dengan terbitnya Permen Desa yang terbaru ini, apakah nanti kami juga harus menyesuaikan dengan petunjuk yang terbaru, dengan berita acara yang terbaru dan lainnya, karena nanti sebagai bahan laporan ke pusat. Itu. Yang kedua tadi masalah BLT sudah disampaikan dari Pak dari Sulawesi tadi, masalah yang PKH maupun BPNT itu sudah bagaimana itu sudah disampaikan. Itu, Pak, yang kami sampaikan. Jadi agar kami dalam selanjutnya tidak ada kekeliruan. Kalau mungkin untuk tahun 2025 seterusnya Permen Desa tadi mungkin sudah bisa kami sebagai patokan. Terima kasih, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Desa Tambirjo Grobogan. Mungkin saya sedikit ulangi Pak Direktur, bahwa pertanyaannya adalah bagaimana kemudian implikasinya begitu ya Pak dengan terbitnya Permendes 7 maupun nanti terbitnya Fokus gitu. Apakah desa perlu melakukan penyesuaian ulang gitu? Karena di Kabupaten Grobogan sendiri rata-rata untuk penyusunan RKP itu sudah sesuai dari bulan Juli sampai September begitu ya Pak Kades Tambirjo. Yeah. Izin Pak Direktur, dipersilahkan Bapak untuk menjawab. Ya, terima kasih atas respon 3 Kades tadi. Pertama dari Pak Irfan, Kades Puntari, Makmur, Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua Pak Kades Ambalutu, Ibu ya, Dewi Safitri, dan Kades Tambirjo Grobogan. Pertama saya ingin menanggapi Pak Irfan, Kades dari Sulawesi Tengah, terkait BLT 25% ini. Pertanyaannya, apakah bisa double dengan penerima bantuan sosial lainnya? Kalau kita memperhatikan peraturan Kemenkyu terakhir, PMK terakhir, itu dimungkinkan bagi penerima PKH, bagi keluarga miskin ekstrim, untuk desil 1 sampai dengan 4. Tetapi selain itu belum. Dan tentu kita masih berpedoman pada regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan terakhir, kecuali kalau ada perubahan yang lainnya atau ada revisi atas PMK yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, dari Ibu Dewi Safitri, bagaimana dengan upah? Kegiatan di desa ini kan ada 2 jenis. Ada kegiatan yang dikerja berdasarkan
pola padat karya tunai desa. Kalau PKTD ini kan pekerjanya harus keluarga tidak mampu, perempuan kepala keluarga, yang punya keluarga rentan dan lain sebagainya. Itu sudah sangat jelas. Pembayaran upahnya adalah besarannya 50% dari besaran kegiatan padat karya tunai. Memang sangat besar, tetapi pikiran kami yang diberikan gaji ini atau upah ini kan warga tidak mampu. Warga kurang mampu yang ada di desa yang kita harapkan dari gajinya ini juga dananya atau uangnya habis berputar di desa tersebut. Kemudian yang kedua, selain kegiatan-kegiatan padat karya tunai, tentu ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tidak programnya bukan program PKTD, tapi kegiatan yang ada di desa, kegiatan infrastruktur misalnya yang membuat drainase, yang mempekerjakan tukang-tukang secara umum, tidak spesifik untuk kegiatan PKTD. Maka tentu kalau bicara terkait upah untuk kegiatan ini, maka upahnya disesuaikan dengan upah yang berlaku di desa tersebut. Tidak mungkin misalnya diberikan upah yang melebihi nilai upah yang berlaku di desa tersebut. Atau kurang dari itu. Tapi silahkan disesuaikan dengan nilai besaran upah di desa setempat. Kemudian dari Grobogan, Kades Tambirejo, terima kasih Pak. Memang perencanaan pembangunan yang ada di desa itu kadang begitu dinamis dan pelaksanaannya lebih awal. Tetapi kami tidak ada maksud atau niat untuk membuat regulasi ini menjadi lambat atau diterbitkan di akhir tahun. Tetapi sebenarnya menurut amanah peraturan pemerintah yang lama yang kemudian dicabut dengan PP 37 tahun 2023 ini, kalau yang lama itu Kemendes ditarget 3 bulan sebelum tahun anggaran baru sudah nyusun Permendes prioritas. 3 bulan sebelum 1 Januari. Kalau di PP yang baru ini tidak ada target seperti itu, bahkan bunyinya hanya sebelum tahun anggaran baru. Jadi sebenarnya penyusunan prioritas atau rincian prioritas atau regulasi ini di Desember pun sah-sah saja menurut peraturan pemerintah. Tetapi kami menyadari betul apa yang dialami, apa yang dihadapi oleh teman-teman di desa yang begitu cepat dan semangat menyusun perencanaan pembangunannya. Sehingga walaupun targetnya sampai akhir tahun pun karena kami paham tadi, sehingga Permendes ini kami kebut Bapak Ibu sekalian. Karena PP-nya baru terbit, langsung kami otomatis buat peraturan Menteri Desanya. Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023 ini, seperti yang saya sampaikan tadi, sifatnya adalah jangka panjang. Jadi Permendes ini tidak akan dirubah sampai dengan adanya poin-poin yang dianggap perlu untuk dirubah dan ditinjau kembali. Lalu kemudian kita masih menerbitkan Permendes yang menyampaikan fokus atas penggunaan dana desa yang sifatnya tahunan. Inilah yang sementara kami finalkan, tetapi dalam paparan tadi, Pak Kades, saya sudah sampaikan bocorannya. Ada 4 poin itu yang tidak jauh. Jadi ini sifatnya mandatori, mengulang dan mempertegas apa yang disampaikan dalam bahasa Undang-Undang APBN. Terus pertanyaannya, apakah kami merubah dengan perencanaan yang ada di desa dengan lahirnya regulasi yang baru diterbitkan oleh Kementerian Desa? Kalau ditanyakan seperti itu, kalau muatannya tidak ada yang bertentangan dengan Permendes ini, tidak usah diadakan perubahan. Karena saya pikir Permendes yang kami terbitkan ini cakupannya sangat luas. Menu-menunya sangat banyak. Pilihan menunya sangat banyak, beraneka. Yang tentu bisa disesuaikan dengan karakteristik desa, potensi lokal yang dimiliki oleh desa. Jadi tidak usah sampai harus merubah kalau memang isinya sama-sama saja.
kecuali misalnya Bapak dalam RKP sudah menyampaikan dalam dokumen perencanaan di desa menyampaikan ketahanan pangannya 10%, sementara regulasi yang kami susun ini harus minimal 20%, itu yang harus dirubah. Tapi kalau tidak bertentangan, tetap dilanjutkan saja sebagai dokumen yang ada di desa. Insya Allah tahun depan, mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang, tetap sehat. Tahun depan kita menyusun begitu ketok undang-undang APBN, maka Permendes yang menjelaskan tentang fokus penggunaan dana desa ini akan kita terbitkan sesegera mungkin. Jadi ketika APBN terbit, karena undang-undang Permendes yang sifatnya jangka lama ini sudah terbit, kita sudah terbitkan per kemarin, sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan sudah ada lembaran berita negaranya kemarin per tanggal 1, sehingga begitu semangatnya kami di Kementerian Desa melakukan sosialisasi ini, kemarin tanggal 1 diundangkan, hari ini tanggal 2 kita sudah share dan Bapak sudah bisa terima Permendes. Ini bagian dari upaya-upaya percepatan dan sikap kami di Kementerian Desa yang sangat memahami apa yang terjadi di desa, apa yang dihadapi oleh teman-teman di desa yang semuanya serba ingin cepat. Jadi sekali lagi, begitu ditetapkan kita sosialisasikan hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan 2 minggu ke depan, mudah-mudahan tidak meleset, Permendes yang baru untuk fokus, kami juga akan segera rilis. Tetapi walau demikian, isinya sudah kami sampaikan tadi berupa ranjangan yang kira-kira akan termuat dalam Permendes terkait fokus atas penggunaan dana desa di 2024. Demikian Mas Arief. Nanti kalau ada yang terlangkahi atau kurang begitu jelas dari penjelasan saya, moderator saya berikan mandat juga untuk memberikan tambahan-tambahan, karena Pak Moderator ini tim inti kami dalam penyusunan Permendes sebenarnya. Jadi nggak apa-apa. Nanti Pak Direktur kasih mandat juga moderator. Jadi rangkap nanti honornya, honor moderator. Ini bercanda. Silakan, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Direktur. Izin Pak, apakah sudah kita cukupkan atau boleh satu sesi lagi Pak Direktur? Boleh izin, karena tadi yang dari desa itu Pak Dir belum bisa bergabung, sepertinya sudah bisa. Mungkin satu sesi lagi, satu tadi dari sebentar. Desa mana tadi ya yang rame-rame itu? Sumawa ya? Sudah bergabung, mohon izin. Sumawa Selatan, nanti satu dari Zoom, yang 2 nanti dari rekap teman-teman. Dipersilahkan Bapak atau Ibu dari Kecamatan Sumawa Selatan. Dipersilahkan Bapak Kecamatan Sumawa Selatan, apakah sudah bisa bergabung karena masih mute? Dipersilahkan Bapak, suaranya belum keluar. Sepertinya ada gangguan ya dari Bapak. Ya, suaranya belum masuk Bapak ke kami. Ini di audio di Kecamatan Sumawa Selatan, Bapak. Izin Bapak Kecamatan Sumawa Selatan, barangkali kalau kemudian masih ada kendala, nanti bisa Bapak melalui kolom chat seperti itu pertanyaannya, atau nanti setelah rapat ini barangkali. Ya, silakan Bapak, sudah. Tadi siapa? Nah, silakan Bapak, suaranya sudah masuk. Halo. Ya, halo Bapak. Passwordnya enggak Pak? Silakan Bapak. Kecamatan Sumawa Selatan. Waalaikumsalam. Bapak suaranya agak menggema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bapak. Terima kasih kami dari Kecamatan Pulau Selatan, Kabupaten Bonegolango, yang ada 8 desa di Kecamatan Pulau Selatan, Kabupaten Bonegolango, Provinsi Gorontalo. Nama kami Muhammad Alif, Kepala Desa. Muhammad Alif ya Bapak. Ya, Silakan Bapak. setelah mendengarkan penyampaian penggunaan dana desa, kami cukup menyayangkan bahwa di situ tidak disampaikan penggunaan dana desa untuk PKBM, pembangunan PKBM. Izin Bapak boleh diulang untuk apa Bapak? PKBM, PKBM ya Bapak, betul. pembangunan balai pertemuan masyarakat, Pak. Izin Bapak boleh disebutkan sekali lagi karena suaranya masuk kurang jelas. Pembangunan balai pertemuan masyarakat, Pak. BPM. Balai pertemuan masyarakat. Oh, Balai Pertemuan Masyarakat ya Bapak, betul? Ya, Iya, itu bagaimana Bapak? Silakan Bapak. itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan atau rehabilitasi daripada rumah masjid, Pak. Oke, yang kedua rehabilitasi masjid. Ya, pembangunan masjid atau pengembangan daripada rumah ibadah masjid itu tidak dikeluarkan di dalam penggunaan anggaran dana desa. Kemudian yang berikut, biaya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen tidak diperbolehkan untuk biaya BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana dengan BPJS Ketenagakerjaan? Apakah bisa dianggarkan di dana desa di tahun 2024? Kemudian terakhir, Boleh Bapak. pemerintah desa kiranya ditingkatkan, dinaikkan. Jangan cuma 3%, Pak. Izin Bapak boleh diulangi sekali lagi Bapak. Bagaimana, Pak? Dana operasional ditingkatkan bukan hanya 3% ya Bapak, betul begitu? Ya, 3%. Jangan cuma 3%, Pak. Kalau bisa ditingkatkan. Oke, siap Pak. Siap Pak, sudah clear Pak pertanyaannya Pak. Ada 4 pertanyaan Bapak. Terima kasih. Dari kecamatan semua Bapak Muhammad Alif. Yang pertama, penggunaan desa. Dari buku biaya untuk biaya operasional pemerintah desa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Bapak Dirjen sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sekali lagi sudah kita dapatkan poinnya. Pertanyaannya berkaitan dengan untuk Balai Pertemuan Masyarakat atau Balai Desa barangkali ya kalau dijawab begitu menyebutnya. Terus yang kedua untuk pembangunan masjid. Terus ketiga untuk BPJS Ketenagakerjaan apakah boleh, dan yang keempat Pak Direktur berkaitan dengan tidak harus ditingkatkan lagi gitu, 3% sepertinya kurang, seperti itu kurang lebih Pak Direktur, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Alif. Pak Kades kita dari Kecamatan Sumawa Selatan, Gorontalo, Bonegolango, Gorontalo. Saya lihat bapak-bapak dari kecamatan ini, kades-kadesnya semangat ikut nonton. Itu semua tepuk tangan, masih berjarak juga kursinya. Saking semangatnya sampai saya lihat ngepul-ngepul asapnya merokok. Tapi sayangnya tidak ada kopi dan pisang gorengnya saya lihat. Oh ada. Ternyata ada. Saya mengucapkan terima kasih atas respon Pak Alif dari Gorontalo dan semua yang menonton secara rame-rame. Saya lihat ini suasananya di Balai Desa. Pertanyaannya adalah, apakah boleh dana desa dipakai untuk pertemuan, Balai Pertemuan Warga Masyarakat? Jadi dalam Permendes yang kami sebut tadi,
boleh untuk kantor desa atau balai desa yang desanya sudah mandiri. Jadi kalau desanya sudah status mandiri, boleh. Itu pun batasannya hanya 10% maksimal. Kalau mau menggunakan, tidak harus. Balai pertemuannya, semacam balai desanya, itu boleh. Tetapi untuk sarana ibadah, belum diperkenankan. Apakah masjid, pura, gereja, belum diperkenankan. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Dana yang masuk ke desa ini kan bukan hanya dana desa. Dana desa biarkanlah kita atur seperti ini, tapi silahkan menggali potensi-potensi lain yang boleh masuk sebagai dana untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan di desa. Dana desa ini hanya satu dari 7 sumber pendapatan yang ada di desa. Bapak harus ingat bahwa selain dana desa, ada dana APBD, ADD yang biasanya dipakai untuk membayar siltap, petugas-petugas atau pegawai-pegawai yang ada di desa. Ada bantuan keuangan dari APBD provinsi kabupaten. Ada bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Ada hibah, pihak ketiga, dan seterusnya. Ada 7 sumber pendapatan. Salah satunya adalah dana desa. Jadi kalau misalnya yang tidak termasuk ini tetapi Bapak ada program untuk bantuan masjid, untuk membangun balai pertemuan masyarakat, silakan tapi dari sumber selain dana desa. Terus bagaimana dengan BPJS? BPJS ini jangan semua Bapak di desa yang harus bayar. Jadi yang bisa dibiayai dari BPJS ini hanya sosialisasinya. Hanya mendorong warga untuk ikut BPJS. Tapi membayar bulanannya tiap bulan itu tidak boleh menggunakan dana desa karena premi untuk BPJS bukan kewenangan desa. Kewenangannya pemerintah kabupaten, silahkan. Kalau uangnya Pemda cukup, Pemda yang bayar. Kalau semua persoalan, semua masalah harus dibebankan kepada pemerintah desa, habis dana desa itu. Tidak boleh pemerintah daerah, mohon maaf, menumpang programnya untuk dibiayai oleh dana desa. Mestinya justru ada dana bagi hasil pajak, retribusi daerah, ada bantuan Pemda untuk masuk ke desa, agar desa ini bisa lebih kreatif menjalankan kewenangan-kewenangannya. Kemudian yang ketiga dari Pak Muhammad Alif tadi. Pak, 3% operasional pemerintah desa ini terlalu kecil, terlalu sedikit, pengen nambah. Nah ini masih pertama kan, baru 2 tahun. Kades-kades ini kan menghadap Pak Jokowi, menghadap Presiden, minta operasional 5%. Kata Pak Jokowi, oke kita setujui, tapi 3% dulu. Nanti kita lihat kalau keuangan negara mencukupi, fiskal APBN kita mencukupi, kita tinjau kembali. Tapi untuk saat sekarang, operasional pemerintah desa ini ya cukup 3% dulu. Berdoa saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan posisi anggaran di APBN kita semakin tahun semakin baik, sehingga nanti bisa akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, sekedar tambahan bahwa kalau tahun ini pagu dana desa untuk 75.000 lebih desa se-Indonesia itu 70 triliun, tahun depan bertambah 1 triliun menjadi 71. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti akan lebih lagi dan desa ini semakin diperhatikan oleh pemerintah kita di pusat. Saya berterima kasih Pak Alif dengan semangatnya saya lihat balai desanya tetap di Gorontalo ini sudah sore ini, sudah jam 4, kita di Jakarta masih jam 3, tapi masih bersemangat mengikuti Zoom meeting untuk prioritas penggunaan dana desa ini. Mudah-mudahan kepemimpinan teman-teman di Kecamatan Sumawa Selatan
Bone Bolango ini bisa mengantarkan desanya menjadi lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Barangkali mungkin Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara daring dan luring, mungkin karena keterbatasan waktu juga Pak Direktur, dari Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir dan cemas apabila belum sempat gitu ya, karena memang atensinya sangat luar biasa baik dari Zoom maupun YouTube gitu, lebih dari 1.000 yang join. Tidak perlu khawatir, nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya atau konsultasi apabila nanti bersilaturahmi ke Kementerian Desa atau ketika Bapak Ibu bertemu kami ini di forum-forum gitu, entah di pusat atau entah di daerah, maupun nanti kalau Bapak Ibu juga bisa melalui kanal-kanal media sosial kami yang sudah ada sebenarnya di Permenes juga, itu juga kanal Kementerian Desa, tapi kami di Direktorat Dirjen Pembangunan Desa dan Pemberdayaan dan Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Desa juga kita ada kanal media sosial Bapak Ibu yang juga Bapak Ibu bisa tanyakan gitu di situ, atau melalui surat Bapak Ibu juga bisa bersurat ke kami, insya Allah nanti akan segera kami tanggapi kalau kemudian Bapak Ibu masih ada kegambangan atau kebingungan begitu ya memahami regulasi baru ini Permendes nomor 7 tahun 2023. Mungkin izin Pak Direktur sebelum ditutup begitu untuk sesi yang penting ini sosialisasi, kalau boleh saya sedikit melakukan resume terhadap Permendes 7. Yang pertama bahwa tadi yang seperti dikatakan Pak Direktur, karena adanya dampak dari peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023, maka Kementerian Desa itu sebelumnya hanya satu peraturan, tetapi untuk tahun ini ada dua. Yaitu yang pertama berkaitan dengan rincian prioritas pembangunan desa yang kemudian itu jangkauannya atau digunakan dalam jangka waktu lama, dan yang kedua adalah peraturan menteri yang atau tentang fokus gitu ya, petunjuk operasional atas fokus penggunaan desa yang khusus untuk tahun 2024 atau mandatori sesuai dengan yang diatur melalui Undang-Undang APBN seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua bedanya adalah di Permendes sebelumnya mungkin kalau Bapak Ibu juga familiar bahwa penggunaan desa itu dibaginya untuk penanggulangan percepatan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional, prioritas nasional dan mitigasi bencana alam dan non alam. Tetapi kalau untuk yang sekarang juga mengikuti mandat Undang-Undang APBN dan PP 37 bahwa prioritas pembangunan desa itu untuk pembangunan dan pemberdayaan. Dan di pembangunan dan pemberdayaan itu ada untuk stunting, BUMDes, terus kemudian desa wisata, untuk optimalisasi jaminan kesehatan nasional, dan satu yang baru untuk tahun untuk Permendes 7 ini bahwa dana desa bisa digunakan untuk rehabilitasi atau perbaikan kantor kepala desa, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku yang diantaranya adalah harus desa mandiri dan digunakannya maksimal 10% dari pagu dana desa. Mungkin itu sedikit review dari kami, Pak Dir, atau ada yang mau ditambahkan? Sebelum diakhiri, sebagai ungkapan terima kasih saya kepada seluruh peserta sosialisasi, baik yang fisik ataupun secara virtual, yang semangat dari kemarin hari ini, saya akan menghadiahkan sebuah pantun. Ada BUMDes dari tanah pesisir, timun berungkit dan berwiduri. Kalau Kades sudah hadir, Indonesia bangkit dan desa mandiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur atas pantun penutupnya. Kalau Pak pantun saya juga mau ikut pantun. Belum sabar. Ngajak si Maman makan durian. Ternyata dia mau makan rambutan. Cukup sekian sosialisasi Permendes 7 kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya, terima kasih Pak Direktur atas pemaparannya. Mohon izin, dipersilahkan izin Pak Direktur untuk kembali ke tempat. Boleh tepuk tangan kepada Bapak Direktur Fasilitasi Pembangunan Desa, Bapak Lutfi Latif. Izin Bapak Ibu sekalian, demikianlah untuk sesi sosialisasi Permendes 7. Kami kembalikan ke Mbak MC, Mbak Novita, dipersilahkan. Terima kasih.
Dengan berakhirnya sesi paparan, sosialisasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, maka berakhir sudah perjumpaan kita pada hari ini. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat desa, bangsa, dan negara tercinta. Bapak Ibu yang bergabung di Zoom maupun YouTube diperkenankan untuk live Zoom. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Kemudian untuk materi nanti akan bisa diakses melalui link yang diberikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon di copy dulu untuk berjaga-jaga, nanti linknya akan diupload oleh panitia.